ini yang perlu kita cari, pemimpin yang nggak pernah marah, difitnah kayak apa nggak pernah marah, difitnah Formula E kata korupsi nggak marah dia. Hebat bang, mana aja dijegal, diskusi dijegal lah, digembok lah pintunya apalah macam-macam, dikatain kagak bisa nyapres lah pret, ternyata bisa, netizen, buzzer nyinyir mulu lo. Kita butuh yang begitu bang, cerdas, ganteng, keren. Wah pokoknya saya mau besok milih dia. Saya masih milih dia lah, itu mah terserah abang mau milih siapa juga terserah lah, itu mah pilihan saya. Jangan usil, nggak bakal gue benci pilihan lu juga jangan benci pilihan gue, kan begitulah, bebas, luber, lu langsung umum bebas rahasia lah, demokrasi terbuka nggak ngapa-ngapa ya nggak. Kita butuh pemimpin yang model begitu, ganteng, keren, cerdas, wah ngomong apa juga bisa, Arab bisa, bahasa Inggris apalagi, dari lalap sama dia semuanya. Makanya saya memilih dia aja besok ya. Itu mah terserah abang mau milih siapa kayak terserah, mau milih nomor 1 itu hak abang, silakan, demokrasi lah, terbuka, silakan. Mau milih Muhaimin nggak ngapa-ngapa, silakan, itu pilihan abang. Atau mau milih capres yang mantan gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu nggak ngapa-ngapa, termuat bebas ya nggak. Kita yang penting umat Islam harus nyoblos, jangan golput. Kalau kita golput, suara kita dimanfaatin oleh orang-orang yang nggak tanggung jawab. Makanya besok kita datang semuanya ke TPS nih. Saya bukan ceramah, bukan kampanye, tapi sosialisasi nih, membantuin KPU ya. Besok datang semuanya, jangan golput ya, coblos ya, jangan lupa nih ya. Ini bukan kampanye, nggak boleh kampanye di tempat ibadah, ngasih tahu doang nih begini nih. Iya. Dantakan ya jelas. Ini lo udah pada tua kagak paham. Para bapak, ibu, hadirin jamaah yang berbahagia, saya makmuman dengan guru kita yang banyak menyampaikan nasihat buat kita bahwa maulid merupakan salah satu bentuk kecintaan kita ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasul sosok pemimpin yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelar beliau itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau sudah dijamin oleh Allah masuk ke surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Bahkan dosa-dosa beliau yang lalu yang akan datang udah dihapus, diusek, digebek, nggak ada. Jadi beliau pangkat tinggi, nggak pernah sombong, jabatannya tinggi, nggak sombong, pangkat lebih tinggi dari kenabian dan kerasulan. Maka Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip itu dalam karangan beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu'. Beliau Rasul orangnya sangat pemalu, beliau Rasul orangnya sangat rendah hati. Beliau orangnya pemalu. Di mana buktinya? Ada satu cerita. Beliau Rasul waktu naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak. Angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, kelihatan betisnya oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet. Kenapa? Karena betis kelihatan malu sama orang. Tuh betis doang kelihatan malu. Betis, tibang betis bang nih, tibang betis tuh malu, tibang betis doang, tibang betis. Orang sekarang banyak yang pada malu, urat malu itu pada putus. Dan nenek-nenek pikirannya di mana tahu, naik motor Mio pakai celana wahai kencang buat jakebut, pakai nongkrong di BKT, ya ilaha illallah, gue kirain knalpot bunyi, ya Allah, kalau taunya kulit ketiup angin, najong bener dah. Ya Rob Rasulullah betis kelihatan malu, syadidal haya wa tawadhu', rendah hati, nggak sombong. Pangkat tinggi banget pangkatnya Nabi, enggak sombong bang. Kita pangkat baru tibang jadi caleg belagu banget, baru tibang kaya dikit udah sombong bener. Mentang-mentang duit banyak, jalan dipanggil kagak nengok. Mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah. Syekh kuntilanak itu dia. Pangkat tinggi jangan sombong, jabatan tinggi jangan sombong. Emang kita lahir ke dunia bawa apaan sih? Apa yang kita sombongin? Lahir ke dunia aja kita nggak bawa apa-apa bang. Nabi ya Allah, tanpa pangkat tinggi nggak sombong lah. Kita lahir dibantuin sama orang, nama yang kita punya nih dikasih sama orang, baju dipakai nama orang lah, apa yang disombongin? Maka disindir sama engkau ngaji Roma Irama.
Tuh kalau tahu lagu beliau tuh luar biasa. Lagu-lagu beliau itu dakwah semua isinya berdasarkan Quran dan hadis. Kalau lagu-lagu dakwahnya mantap semua bang. Disinggung kita, bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Di antara lagunya tuh Sebujur Bangkai, Quran dan Koran, ada Setetes Air Hina, dan diselipin lagu Cinta. Cinta itu ada Citra Cinta. Luar biasa. Karena saya Forsa, saya tahu. Forsa itu fans of Roma and Soneta. Disinggung kita, apa yang mesti kita sombongin? Anggota tubuh kita yang paling mulia pala bang nih. Nih pala anggota tubuh paling mulia. Bercanda sama temen, ngeplak pala kita, marah. Bercanda yang bener loh, jangan main pala. Pala nih paling terhormat. Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener bang. Kepala anggota tubuh paling mulia nih kepala. Makanya kita bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang Keranji sini KTP-nya gambar dengkul. Nggak ada. Kepala kita anggota tubuh paling mulia, paling terhormat. Tapi ketika sholat lagi sujud, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita ketika sujud. Tinggian pantat sama kepala. Apa yang disombongin? Nabi pangkat enggak tinggi, enggak sombong. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, enggak pernah marah. Enggak. Lagi jalan-jalan berduaan dengan Siti Aisyah. Beliau Rasul lagi weekend, jalan berdua gandengan tangan, mesra lewat depan orang banyak. Orang kafir beri salam. Salamnya beda sama kita. Kalau kita kan assalamu alaika, dia itu asyammu alaika. Samun artinya racun. Assalamu alaika ya Muhammad. Mampus tuh Muhammad. Tuh diterjemahin begitu bang. Nabi nggak marah. Dikata mampus. Yang marah Siti Aisyah. Dibalikin tuh orang. Assalamu alaika wa la'natullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh bang, perempuan tuh. Nah dikasih satu, mulangin tiga. Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu, lu balikin aja udah, wa alaika, begitu juga cukup udah. Assalamu alaika ya Muhammad, wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga. Tuh artinya bang, begitu nggak balas Nabi, emang bakalan mati semua. Dikatain gak marah, mau ke masjid diludahin. Udah tahu ceritanya semua kita. Dari atas rumah diludahin, ngelihat senyum Rasulullah, alhamdulillah diludahin. Besok lewat lagi diludahin lagi, Nabi tetap senyum. Ketiga harinya lewat lagi diludahin lagi, nggak pernah marah, senyum selalu dibalas oleh Rasul. Keempat harinya lewat kagak ada yang ludahin. Nabi tengok di pinggiran gang masjid. Tengok. Ada sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa sih sebenarnya? Dari tadi saya liatin tengok aja. Enggak nyari siapa-siapa, cuman saya heran aja ini. Lah heran ngapa ya Rasul? Biasanya lewat sini udah ada langganan. Kenapa sekarang langganan saya nggak ada ya? Lah langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si Fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana ya orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apaan? Nggak tahu saya. Kena COVID kali. Panas dingin meriang gigil bang. Pulang buru-buru Nabi. Dia ngambil makanan, nyampe depan rumah yang sakit ditengokin. Yang lagi sakit mah di atas balik lagi kekurub di kamar, rintih aja dia, habis vaksin kali, kena Sinovac agak asian. Assalamualaikum, siapa di luar? Saya siapa? Muhammad ini. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente.
Kaget dikata langganan. Keluar itu orang, duduk di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapkan? Sodakta ya Muhammad. Engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin. Tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun belum ada yang jenguk. Padahal teman gua banyak, teman koalisi. Gua ke situ dah. Tapi kau lebih dulu nengokin saya. Saksikan sekarang Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Luar biasa bang. Enggak marah. Kalau model kita diludahin begitu. Saya digituin. Saya pleter. Sampai kemana juga nyampe saya pleter lu. Apa-apaan ludahin kita. Bener bang. Nabi mah enggak ngelawan. Masih mendingan diludahin. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta. Ditimpukin pakai batu. Berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Keningnya berdarah. Marah Rasulullah. Kagak bang, kagak marah. Ya, Bib, sini Bib, fadal Bib, jangan jalanan Bib, ntar kesandung. Ini Bib. Nah, Bib, depan. Ya Bib, ya depan Habib. Kacamata pakai Bib. Udah makan kenyang Habib, enak. Izin Bib ya, muhadharah dulu. Latihan pidato buat audisi ntar. Nih. Lagi di Taif ceramah Rasulullah dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, berdarah jidat Rasulullah. Marah? Kagak bang. Yang marah malaikat Jibril. Kagak tanggung-tanggung. Jenderalnya malaikat yang marah. Datang malaikat Jibril nyamperin Rasulullah. Bukan nyamperin doang, ngasih tawaran. Tawarannya nggak tanggung-tanggung. Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibarin Jabal Uhud. Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Mat? Ini kalau bahasa kita. Emang apa? Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang ini. Kalau emang ini yang saya ceramain gak beriman, terus saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril kesel. Anak bagaimana? Bapak Muhammad. Biasanya nih bapak kalong anak kampret. Lah bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Lah fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi tuh anak, tibanin aja. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman saya tungguin cucunya, sabar. Apa sih maunya Muhammad ente? Apa kata Rasulullah? Saya mau doain aja Jibril. Didoain yang nimpukin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya. Karena mereka nggak paham, nggak ngerti. Itu doanya bang. Ya Allah. Nabi kalau kita nggak nyanggup udah begitu. Enggak dah nggak nyanggup kita. Nggak nyanggup kita begitu. Kalau model saya digituin. Wah elah. Umpama nih kan direkam nih live streaming nih. Umpama jadi potong videonya. Tadi potong diedit parah banget kun diedit mulu kan nih. Ini lagi ceramah tile, umpama saya ceramah nih ya ini ceramah nih tile dibagelin pakai batu berdarah jidat saya. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran, umpama nih ya. Tile, ada apa malaikat Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibanin buat orang yang nimpukin lo. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin semua saya kata gitu aja udah. Hilok Jibril datang sama saya. Ya Allah bang, nemu dia Nabi itu dihina, dibully, dinyinyirin, dikatain, difitnah, dibully Rasulullah, bahkan mau dibunuh, diteror mental dan fisiknya. Kayak apa? Kita butuh pemimpin yang model begini, dikatain, dihina, dibully, dibenci, dihina, nggak pernah tumbang, dipuji nggak pernah terbang. Ini yang perlu kita cari, pemimpin yang nggak pernah marah. Difitnah kayak apa nggak pernah marah. Difitnah Formula E kata korupsi nggak marah dia. Hebat bang, mana aja dijegal, diskusi dijegal lah, digembok lah pintunya, apalah macam-macam, dikatain kagak bisa nyapres lah pret. Ternyata bisa, netizen, buzzer nyinyir mulu lo. Kita butuh yang begitu bang, cerdas, ganteng, keren. Wah pokoknya saya mau besok milih dia. Saya milih dia lah, itu mah terserah abang mau milih siapa juga terserah lah, itu mah pilihan saya. Jangan usil, nggak bakal gue benci pilihan lu juga jangan benci pilihan gue, kan begitulah, bebas, lu langsung umum bebas rahasia lah, demokrasi terbuka nggak ngapa-ngapa. Ya nggak, kita butuh pemimpin yang model begitu, ganteng, keren, cerdas, ngomong apa juga bisa, Arab bisa, bahasa Inggris apalagi, dari lalap sama dia semuanya. Makanya saya memilih dia aja besok, itu mah terserah abang mau milih siapa kayak terserah, mau milih nomor 1
satu, itu hak abang, silakan, demokrasi lah, terbuka, silakan. Mau milih Muhaimin nggak ngapa-ngapa, silakan, itu pilihan abang. Atau mau milih capres yang mantan gubernur DKI Jakarta 2017-2022, itu nggak ngapa-ngapa, termuat, bebas ya, nggak kita. Yang penting umat Islam harus nyoblos, jangan golput. Kalau kita golput, suara kita dimanfaatin oleh orang-orang yang nggak tanggung jawab. Makanya besok kita datang semuanya ke TPS nih. Saya bukan ceramah, bukan kampanye, tapi sosialisasi nih, membantuin KPU ya. Besok datang semuanya, jangan golput ya, coblos ya, jangan lupa nih ya. Ini bukan kampanye, nggak boleh kampanye di tempat ibadah, ngasih tahu doang nih begini nih. Iya. Dantakan ya, jelas. Ini lo udah pada tua kagak paham. Nabi bang. Apalagi kemuliaannya, ditulis lagi di situ sama pengarang rawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi senang sama orang miskin bang. Tuh. Makanya jangan kecil hati kita jadi orang miskin, didemenin sama Nabi. Jangan macam-macam, jangan kecilin orang miskin. Bener bang? Iya, biar kata kaya banget, tetap aja orang miskin yang dicari. Orang kaya mati, yang gali kubur orang miskin. Bener kan? Nggak ada orang kaya tuh gali kubur, nggak ada. Yang gotong, yang nyiap-nyiapin semua orang miskin. Makanya Nabi sampai berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh doanya Nabi. Ini doa yang nggak pernah kita baca. Pernah baca doa begitu bang? Kita mau nggak pakai doa begitu, emang udah turunan, susah udah. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan udah. Ya, miskin udah lengket buat sama kita. Ya kadang-kadang pengen cepet kaya, dia potong kompas dah, ya jalan pintas tuh, junjung bininya suruh jagain lilin. Dia mengayap tengah malam, ada tembok orang jakoset. Ya Allah, yang kesian tembok yang baru dikamprot doang itu bang, yang belum diaci juga koset, juga bakrak. Nabi demen sama orang miskin. Bahkan Rasulullah bang nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba, diundang sama orang miskin buru-buru datang. Tuh Nabi nyuruhnya, diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang berbalik. Masih banyak di kampung, gila orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, dibaca sampai 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Aki-aki pengen lentuk, la ilaha illallah. Kelamaan makannya enak-enak. Giliran orang miskin mati, tahlil 30 biji kelar. Lah kelar deh ya. Orang pikir biasa kata orang negeri mah bihun doang. Ya Allah. Makanya jangan macam-macam sama orang miskin. Nabi demen sama orang susah. Nih bicara susah miskin bang, masya Allah, kadang-kadang saya kesinggung tuh, ada sumbangan namanya raskin, enak buat kita. Sampai beras, raskin itu beras orang miskin. Orang mengasih aja sumbangan, jangan pakai ngomong raskin dong, nyinggung itu. Iya, orang kaya makan raskin, enak buat kita. Padahal orang kaya kan beda berasnya, raskai. Loh, jangan makan raskin dong. Nih kita banyak bicara miskin mah kagak enak, dihina, dibully, dinyinyirin orang miskin mah. Ya Allah, udah ya enak enak banget ngerasain bang. Saya saudara 13, emak anaknya 13. Orang dulu kan subur-subur. Tahu sendiri emak kita tiap tahun beranak brol atu brol, gampang banget beranaknya kayak kucing. Iya bener, 13 enggak ngerasa susah tuh, tapi kesusah emang udah lengket banget sama kita. Yalah 13 bang, anak emak subur banget emang. Babak pulang dari sawah, kolornya basah, jo gantung depan pintu rumah. Emak lewat tuh ketetesan, bunting tuh emak. Lu saking suburnya emak kita. Luar biasa emak kita. Anak banyak 13, nasi sepiring makan bang. Ya Allah, 13 nasi sepiring berebut. Bagaimana caranya? Emak kita kreatif, dia cari daun mengkudu. Itu daun mengkudu diirisin sampai 3 bakul bang. Akhirnya tuh nasi keuruk sama mengkudu. Pas dimakan digoreng jadi satu, berebut, cetong banget, hidup sampai sekarang. Masuk hijau keluar hijau, nggak kelihatan tuh nasinya bang. Punya telur dadar ya bang, anak 13 makan bererot. Kita telur cuma 2 biji di dadar sampai tipis banget.
Pas kita makan kagak berasa telur, berasa minyak doang, blemesan di. Aduh, aduh, aduh. Kalau ngenes kalau cerita zaman dulu mah bang, boro-boro makan daging ya. Elah, kalau kagak ada yang mati nggak makan daging. Asal ada yang mati girang sekeluarga udah. Ngikut tong sono tong lo tahlil mau baba lu ngikut tahlil kita dikasih besek datu dalamnya lo daging sekepel bang dipegang sama emak jangan berebut sini emak yang ngatur jangan berebut yang berut ya lu yang gede ngalah duduk dipocelin sama emak nih sejuring ya Allah bang nggak berasa daging berasa kecap doang sampai segitunya pernah 4 bulan nggak makan daging nggak ada yang mati. Adik saya nanya, Mbak, emang gak ada yang mati apa, Mbak? Bapak nyaut, ntar kali neng sore-sorean. Ya, namanya orang tua mulutnya manjur, bener. Ya, bener itu, habis maghrib diumumin di musola. Marbot ketiban beduk di masjid. Mati tahlil lagi. Ya Allah karim, mak tuh Masya Allah, susah kagak enak. Tapi kita bingung kenapa Indonesia negara kaya, masih banyak orang yang miskin. Itu doang bang yang kita bingung. Negara kaya, Indonesia kan paling kaya, besar dan kaya, 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Nambah 2 lagi jadi banyak itu. Masya Allah, atas buminya ada kelapa sawit, bawah buminya minyak bumi, ada nikel atau batu bara, ada timah, ada emas. Negara kaya. Laut kita kaya banget bang. Pasir laut kita bisa nguruk Singapura, saking banyaknya pasir laut kita. Ikan laut kita tuh paling banyak. Makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolong ikan di laut kita. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik, kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah dikaleng tuh ikan, jadi sarden. Nah, kapal pabrik, kita gini hari masih neger aja neger kalah kita sama Jepang. Saking banyaknya ikan kita, saya punya temen orang Madura, dia nangkep ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia, diinterogasi. Sampean nyolong ikan Malaysia ya? Enggak pak, saya ngambil ikan Sumenep lari kemari. Begitu. Saking banyaknya ikan kita bang. Negara kaya jangan sampai kenapa rakyatnya miskin. Kita pengen butuh ada perubahan 2024 jangan sampai salah pilih besok. Ya enggak? 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 Ya. Iyalah biarin kok kampanye nggak apa-apa. Ngomong gue doang yang berani, yang lain kagak takut. Nih makanya kita kepengen ayo Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Makanya nengokin orang sakit sunnah, datang tengokin, jangan lupa buat tentengan minimal jeruk 2 kilo. Datang doang ke rumah sakit kagak bawa apa-apa, nengokin aja. Temen lagi diimpus ditanya apa yang lu rasain Ji. Lu pakai diimpus di sini, yang sakit nyaut nggak ada yang gua rasa lah. Emang apa lu kemarin nggak bawa apa-apa? Nah kalau lu bawa jeruk kali gua rasain ada asemnya ada manisnya, emang PA juga emang dia. Nabi ya Allah demen nama orang miskin. Kemuliaan adab akhlaknya ada lagi dibaca wayamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua, nenek berarti kan ya. Nabi kalau jalan sama nenek di belakang bang, ngiringin tuh di belakang. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Nenek apa yang dilihat? Oke legging aja depan kendor, belakang kendor. Di belakang Rasulullah jalan ngiringin, khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Kebanyakan begitu, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Abrek kata, lelet banget aki-aki. Akhirnya aki-aki nyemplung juga gak tahu. Ini adab luar biasa, kemuliaan akhlak Rasulullah. Ini kita baca di rawi semua ada tertulis. Maka ulama-ulama rawi itu jelas bang. Orang dulu, ulama dulu tuh bikin sejarah pakai lagu. Kenapa pakai lagu? Supaya gampang ngapalin. Karena ngapalin lagu dengan ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Maka dipakailah tuh pakai lagu. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Aldhiya Ulami. Semua ini sejarah pakai lagu. Maka dibaca anak-anak hadro yang baca Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Atqiya. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi.
Timbul pertanyaan lagi, penghias para nabi maksudnya apa Ustadz? Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget bang. Kalau sekarang namanya pemburu hantu. Masih ada apa enggak ya sekarang ya? Tuh kalau nangkep jin bertiga, dimasukin ke botol, dia tekep botolnya kencang banget. Temennya yang dua belakang dorong-dorong. Iya. Lah udah ditekep masih didorong aja dari belakang. Suad bin Qorib demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca solawat. Suad bin Qorib kaget. Waduh, jin gua stres ini. Siapa yang disolawatin, orangnya belum ada. Nabi mau lahir aja jin pada solawatan. Makanya kalau ada orang agak demen solawat, agak demen mauludan, agak demen maulid, itu manusia lebih jelek daripada jin bang. Dia temennya gerandong, genderuwo, bobegi, kuntilanak, sendel bolong, rombong-rombongan dia. Nabi, makanya selawat yang dibaca luar biasa. Allah yang nyuruh kita bersolawat, berarti Allah yang nyuruh kita bikin maulid. Solawat yang kita baca 1 kali, kita baca 10 kebajikan yang diberikan buat kita. Ada wudhu, nggak ada wudhu, solawat tetap berpahala kita baca. Bahkan perempuan, cewek lagi halangan, lagi head, tetap baca solawat berpahala. Bahkan baca solawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya solawat. Amalan yang lain tanpa ikhlas, enggak ria karena enggak, bukan karena Allah, ditolak. Tapi solawat insya Allah, solawat yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh solawat. Makanya luar biasa syiar Islam masuk bulan Maulid kemarin. Rabiul Awal. Syiar Islam kelihatan luar biasa. Masjid, musola, majelis bikin maulid, gemah solawat di mana-mana digaungkan luar biasa. Status WA semuanya, isinya solawat semua kebanyakan bang. Sampai di pasar-pasar solawat yang dibaca, TikTok, capcut semuanya solawat isinya tuh. Masya Allah. Tukang dagang sore-sore nyetel MP3 solawat, sampai tukang tahu bulat di kampung keliling pakai lagu selawat. Ya ganti lagunya, tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget tahu bulat digoreng dadakan. Nenek-nenek kagak doyan tahu jadi beli. Enak juga lu jualan pakai lagu selawat tong tuh. Akhirnya dibeli sama nenek-nenek. Tahu sendiri nenek-nenek udah pada metik kan, nggak ada giginya. Dia beli makan bang sampai di mulut, dioper-oper ke kanan ke kiri, dioper ke kiri, dioper ke kanan, susah ginggitnya. Akhirnya kata cucunya, "Telen nek." Wah ilah dia telan kelolodan tuh nenek-nenek. Ya Rob selawat yang dibaca aman insyaallah. Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan abangku. Mana buktinya? Di rawi kita baca, an Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sibran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata bi fatatuhu فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. Dirawi ada kan? Ada dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia hafal semua sampai khatam total. Maka diajarkanlah kitab Taurat kepada anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, Tok, lu pelajarin kitab Taurat ya sampai khatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Anak dulu dengar kata. Kalau kata bapaknya simpen, nurut. Kalau kata bapaknya jangan. Dulu saya begitu masih kecil bang, dipelototin sama orang tua takut. Nunduk kita. Lah bocah sekarang janganan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan babanya jelongok. Ngapa lu bang? Tuh bocah begitu sekarang tuh. Beda.
Nurut anak dulu. Kalau kata simpen, simpen. Falamma mata abi fatahtuhu. Ketika Yasar meninggal dunia, kotak dibuka. Ternyata yang selembar dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita dengan kenyataan sama, enggak meleset acan-acan. Prediksinya tepat. Kalau prediksi kita sering meleset. Bapak-bapak lagi ngagul aja, sombong banget, bininya bunting 9 bulan. Lagi ngagul sama teman-temannya, lu liatin nih bini gua nih, entah kalau lahiran pasti anak gua putih bersih kulitnya, emak bapaknya putih, pas keluar lutung. Prediksinya meleset karena ngidamnya ngiat orang negro mulu. Tapi Rasulullah cerita dengan kenyataan sama, Zainal Anbiya. Yang ketiga, Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Kenapa? Dulu ketika Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat protes. Semuanya protes, ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu manusia, manusia perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, Rasulullah luar biasa, nurnya diciptakan bang. Semua heran, malaikat kagum. Sampai-sampai bertanya, kila huwa Adam. Malaikat bertanya, ya Rob, apakah ini Nabi Adam yang kau ciptakan nurnya? Bukan. Justru Nabi Adam Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib. Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat kepo nanya lagi, kalau bukan Nabi Adam, kila huwa Nuh. Apakah ini disebut Nabi Nuh? Nurnya ya Rob? Bukan. Justru Nabi Nuh enggak kelebu kapalnya, perahunya kagak tenggelam karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Malaikat nanya lagi, kila huwa Ibrahim. Kalau emang ini bukan Nabi Nuh, apakah Nabi Ibrahim nurnya ya Rob? Bukan. Justru Nabi Ibrahim enggak mempan dibakar Raja Namrud karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas. Adem. Se-Indonesia, sedunia itu waktu itu bang, api nggak ada yang adem, nggak ada yang panas, adem semua. Nenek masak 3 jam kagak matang-matang, apinya nggak panas. Makanya ayat boleh diamalin oleh ibu-ibu yang rajin di depan kompor, yang sering baca, masak tuh, baca itu, Bu baca, mengganti nama Ibrahimnya sama nama kita Khadijah, depan kompor baca ya naru kuni bardan wassalaman ala Khadijah, pegang itu api, insya Allah melepuh. Angus deh bang. Ini Nabi luar biasa, Zainal Anbiya, beliau Rasul luar biasa, satu-satunya Nabi dan Rasul yang cinta terhadap umatnya beliau. Nabi-nabi yang lain enggak seperti beliau. Cintanya dari dunia sampai akhirat. Mau wafat yang dicari kita, ummati, ummati, lagi sakaratul maut bang. Kalau kita kan mau mati anak kita kumpulin, Madsin, Roh, Ji, kumpul sini. Adek lo yang bontot mana ya? Romannya baba udah nggak kuat, bawa penyakit, kumpul sini. Sini Ji, gue mau ngomong sama lo. Kalau gue udah kagak ada umur, itu ruko pinggir jalan lu jangan jual. Emang apa punya Cina? Lah kita mau mati masih banda yang kita pikirin. Ya Allah, Nabi nyari-nyari umatnya luar biasa. Di dunia sayang terhadap kita umatnya, di akhirat dibuktikan lagi sama Rasulullah. Mana buktinya? Nanti ketika kumpul di padang mahsyar, masing-masing kita bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak. Ketika tiba hari kebangkitan, masing-masing beribut diri sendiri, masing-masing bawa diri. Enggak ada yang kenal masing-masing. Saat itu kita butuh pertolongan. Matahari sejengkal di kepala kita, panas udah pasti, haus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala kita. Kita mati kagak bawa air di sono. Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air.
Alfamart, Indomaret udah nemu di sono bang, apalagi galon isi ulang kagak ada. Tapi disediain buat orang yang rajin sholawat cinta sama Rasulullah, disediain haudhuka saufil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Saat butuh pertolongan kita ngadu ke Nabi Adam, ya Adam, anta abal bashar, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue julai ke belangsak ini. Dulu punya dosa di sorga, enggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Nabi Adam mikir itu bang, dosanya satu, makan buah khuldi doang, diusir dari sorga. Model kayak kita, dosa banyak, pengen masuk, kagak nyeklek ini urusan. Karena rayuan Ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu sama iblis. Hawa, rayu suami lu. Makan bang, ayo ayang beb, mam buah khuldi tayang. Akhirnya dimakan, dirayu-rayu. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Wah, kalau udah kena godaan perempuan teklok kita bang. Nabi Adam kerayu-rayu, akhirnya dimakan buah khuldi Nabi Adam, nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam kita semua ada jendolannya di leher. Ibu-ibu kalau nggak percaya pulang pegang leher suami ibu masing-masing, tanya pelan-pelan, bisikin bu, bang ini buah khuldi. Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Bersyukurlah kaum perempuan, nyangkutnya di dada. Bayangin kalau nyangkut di dengkul, nggak enak bu. Ya Allah, anak nangis minta tetein, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang, Mimi lah ribet. Abang kalau nggak percaya ntar pulang pegang, dah bang nggak percaya pegang aja abang. Bini abang neng tanya, ini buah khuldi ya neng? Bukan abang, ini paya Arab. Nabi Adam gak sanggup. Kata Nabi Adam, jangan mau gua. Mau Nabi Nuh bisa kali nolongin. Nabi Nuh mau jawara no, datang aja sono gi rombongan ke Nabi Nuh. Nuh tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang liur. Aduh nanaonan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua ribet tanggung jawab ini. Ngurusin anak satu susah banget si Kanan, gua ajak naik getek jangan gak mau, jemon klebu ngikutin orang kafir. Udah merah dari sono datang ke Nabi Ibrahim dari jauh. Nabi Ibrahim dadah aja, jangan mau gua, jangan. Gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong, nangis di hadapan Allah. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali. Model kayak kita mau bohong saban hari jadi lalap, kagak nangis nyengir mulu. Ya elah Allah, apalagi yang tukang bohongin rakyat. Ya elah, udah banyak banget bang. Tenang aja pak, kalau saya jadi jalanan rata, rata sama air. Orang kalau naik Panjat Pinang yang paling capek yang di bawah. Itu 17 Agustus, yang di bawah paling capek. Udah diinjak-injak lehernya, melintir sana, melintir kemari. Tapi yang diinjak di bawah ngomong bang, biarin, gua nggak ngapa-ngapa diinjak di bawah, asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget dong, hadiah banyak itu. Lah bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin, kita nyampe, kita udah sompok, udah kita dukung, bis semuanya bang, sampai di atas abis hadiah juga garas dewek semuanya. Bis panci-pancinya aja makan semua aja, kerpus, bensin aja minum, solar aja minum, aspal aja makan, kabel telepon diembat juga sama dia, sampai bansos, bantuan kopi, abis diembat sial, diangkalan buat najong bata, enak buat kita. Udah. Makanya jangan sampai salah pilih caleg besok. Jangan sampai salah pilih caleg. Kasih duit gocap diem. 50.000 lah. Sengsara 5 tahun. Jangan sampai dah kita murni dukung semuanya karena lillah wa fillah mardotillah. Amin. Kita butuh perubahan. Kita juga bingung juga. Tanggung jawab kita apa? Ya tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Kewajiban memilih pemimpin. Maka umat Islam MUI udah bikin fatwa, umat Islam haram golput. Jangan kagak milih makanya kita tentukan pilihan kita sesuai hati nurani. Amin. Nabi Ibrahim gak sanggup nolongin. Kata Nabi Ibrahim, Nabi Isa kali bisa no. Dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan.
rame-rame ngadep ke Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah godeg aja, jangan sama gua dah, jangan dah, jangan, gua mohon jangan lo minta tolong sama gua Nabi paling miskin, gua bapak kagak punya, bini nggak punya, makanya gua jomblo seumur hidup gua, jangan. Nabi Isa nggak kawin bang, makanya umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin, dia ngikutin Nabi Isa, disangka itu ajaran, kan sayang lo punya perabotan nggak dipakai. Ya Rob, satu-satunya yang nolongin kita hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul manggil kita ummati ana laha, ummati ta'ali ummati, umatku kemari, sini sayang. Nabi nyari kita. Alhamdulillah, cuman gak sembarangan dipanggil lah, enak aja. Ada yang tandanya lah, yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat ada tandanya, enak aja, nggak sembarangan lah. Loh, ada mereknya juga bukan merek gambar partai, bukan. Mereknya apa? Rasul sendiri yang bilang, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembayang. Masa wudu doang agak sembayang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu mengkilat bang. Sono kita, muka kita wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat, nerelep. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, karena sering wudu. Maulid sukses malam ini, berhasil. Musolah atau keren, cakep, luar biasa. Insya Allah sholat jamaahnya semakin penuh. Saya tahu nih musola gede, cakep nih, sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat gang sini kok. Waduh, kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk saya. Masih dikunci. Ayo, biarin tetangga baru doyan ke musola, jangan usil mulut. Tumben bang lu ke musola, lebih aja kabur. Biarin. Orang baru belajar sholat, lambat-lambat gak masalah. Zohor 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya, lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Nabi kan begitu nginstruksikannya buat kita, ngajarin kita. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Nabi dakwah dengan akhlak, ngajak bukan ngejek, ngerangkul bukan memukul, pakai argumen bukan pakai sentimen. Insya Allah kalau kita ikutin ajaran anjuran Rasulullah kelar maulid, kita diakui sebagai umatnya. Semakin meningkat kualitas ibadah kita, akhlak kita perbaiki kepada Allah dengan banyak melaksanakan amaliyah ibadah. Ada peningkatan setiap harinya ibadah. Kumpul yang belum doyan ngaji dah, banyak guru kita di sini ngaji. Jangan pakai ngomong tadi pengen buat ngaji gabung, man repot banget ya. Ngomongin repot juga, siapa juga repot. Dari muda kerja repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi lah, kapan ngajinya? Maka luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kalau nyari waktu luang, kita orang sibuk semua, nggak lama kita ngaji, paling lama buat 2 jam kita ngaji, duduk sama guru kita. Datang ke majelis taklim, mumpung masih sehat, ada kesempatan ngaji, nggak ada batas waktunya. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi bang. Kalau udah di bedong lagi, habis sudah, mujur ngalor. Di bedong sama amil udah itu mati. Jangan pakai dengerin omongan orang. Ada yang ngomong kan, saya heran ya ibu-ibu zaman sekarang kok demen banget sama pengajian, pret. Jangan dengerin bu, itu malah lampir dengerin. Dia aja kagak ngaji kali. Ngaji nggak ada batas waktunya bang. Ilmu kita dapat, ibadah jadi bener. Nih manfaatnya nih. Apa pertama? Dosa dirontogin ngaji begini. Dosa-dosa kita yang kecil banyak. Dirontogin, diusek, dihapus, ditipek, digebeg. Dosa ada. Kita ngaji dirontogin. Pahalanya gede banget. Makanya guru saya almarhum wal maghfurlah, Allah yarham,
Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Waktu ngajar beliau sampaikan, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking gak kelihatan bang. Datang aja udah ikutin ustazah kita, guru kita, kiai kita, guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Pak Ustadz, saya nggak bisa baca kitab, bawa aja. Guru kebet. Susah amat bang kebet. Guru tutup lah tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja? Temen nanya, cing haraman berapa ini? Ah boleh kebet doang. Datang aja, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat pahalanya bang. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Buru-buru 1000 dah. Bayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Ngaku aja udah. Malam ini imamnya dia nih terawih. Ya lama nih, lama. Pindah kita terawih. Apalagi yang 1000. Halangan, godaan, tantangan udah pasti ada. Orang ibadah udah pasti dah. Udah rapi, kita mau ngaji yasinan, emak-emak tuh kalau malam Jumat udah pakai seragam, keluar rumah gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar, tangannya yang keluar. Ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener, manjur banget. Ya Rob, Masya Allah, ngaji nggak ada ruginya. Dosa diangkat, pahala gede, silaturahim nyambung, alhamdulillah. Dengan kita kumpul begini, mandang wajah guru kita ibadah. Almar'u ma'aman ahabba, kita dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Duduk di dunia kita bareng dengan guru-guru, dengan kiai, dengan habaib. Ntar kita bareng dengan guru-guru kita di akhirat. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya. Yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono? Makanya kita kepengen ngaji terus, istiqomah, mudawamah, taklim kita. Insya Allah dengan kita ngaji ibadah jadi benar lantaran kita dapat ilmu dari mutiara untayan ilmu dari guru-guru kita. Insya Allah ibadah kita jadi benar dengan ilmu, hidup jadi mudah. Ada ilmunya gampang. Malam ini saya ngomong di sini duduk, yang di luar nih saya ngomong kedengeran. Kenapa? Karena pakai ilmu ngomongnya. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Tuh, kalau nggak ada salon ini lecet ngorokan. Ini ilmu nih bang nih. Ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu nih, ilmu. Makanya saya kalau di lapangan tablik akbar saya ngecek sound dulu. Cek sound bapak ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. PA tuh jamaah. Nah, orang kita tanya aja nyaut berarti denger. Yang di sono kedengeran nggak pak? Enggak. Berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah, termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Saya punya engkong berangkat haji tahun 50, dia cerita nih tahun 50-60 tuh berangkat haji kan 6 bulan bang ke Mekah, naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang, kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat Jakarta Jeddah 9 jam sampai. Ilmu bikin mudah, seni bikin hidup jadi indah. Ada seninya, hidup nggak kaku. Hidup jangan banget serius-serius banget. Pakai seni kan enak. Baca Quran aja pakai seni enak. Seni tilawah indah didengarnya. Lagunya Nahawan, Bayati, Soba, Jiharka. Enak didengerin. Indah terasa. Baca sholawat diiringi seni. Seni hadroh, seni marawis. Enak. Tuh hadroh artinya menghadirkan. Ketika marhaban ditabu kencang buat Ciputa, Ciledug, Ciputa, Ciledug, Ciputa, Ciledug, Ciputa, Ciledug, luar biasa, indah terasa. Azan di Masjid Musola At-Taufik kalau nggak ada lagunya kaku bang, kagak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lo kaget orang. Pakai seni indah terasa. Insya Allah. Yang ketiga, dengan agama hidup jadi terarah. Orang agamanya ada, insya Allah hidup terarah. Kenapa? Karena agama adalah aturan. Orang yang beragama, orang yang mengikuti aturan. Kita muslim, kita Islam, ada aturannya. Rukun Islam, rukun iman, ada ihsan, semua diatur. Ada semua dalam Islam. Islam adalah agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik, semua diatur dalam Islam. Insya Allah sedikit demi sedikit ajaran Islam kita paham melalui wasilah guru-guru kita yang memberikan ilmu yang senantiasa Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jam 11 lewat, besok pada kerja kita baca Fatihah. Mudah-mudahan yang hadir semua sehat walafiat.
panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Doain orang-orang tua kita yang udah meninggal dunia, guru, keluarga, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Doain anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita jadi anak yang solehin dan solehat. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, semuanya itu mereka warga rakyat Palestina, Allah berikan perlindungan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemenangan, dan insya Allah Zionis Israel Allah hancurkan, dan insya Allah Allah berikan perlindungan selalu buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah kita semua yang hadir sini panjang umur, berkah selalu, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Sebelum saya tutup, saya kemari Bapak Ibu jamaah sekalian bawa produk namanya madu. Saya bawa madu nih, madu langsung dari Sumatera, madu murni. Saya kemari enggak jualan sih, enggak, cuman ngajak ibu bapak supaya beli. Jadi ada di sana tuh timnya juga tinggal dibeliin. Saya ini ikhtiarnya apa? Karena depan rumah tuh ada 3.000 meter, saya lagi bebasin buat pesantren. Insya Allah sudah DP-in, dan duitnya hasilnya kalau udah beli madu insya Allah kita buat pelunasan, dicicil. Alhamdulillah yang punya tanah mau dicicil. Tuh ada di situ bang madunya, Ayah Haji Roma Irama udah langganan minum madu kita murni ini, nggak ada campuran sama sekali buat kesehatan ya. Kalau punya duit silakan beli, yang nggak punya duit minjem sama temennya. Kalau emang minjem malu, cincin, gelang boleh, handphone juga nggak apa-apa di sana. Insya Allah amal jariah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kita bisa ketemu di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih Bang RT Zumar ya, udah ada ya, mana orangnya ya, belum makan ini Bang ya, kalau ada siapin ya, kalau kagak bagaimana kek usahain juga. Itu aja yang dari saya, mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih dari saya. Nanti pulang hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.